Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita pada tahapan terakhir mengenai pembahasan soal dari PT Bangkit Indonesiaku, di mana untuk pertemuan terakhir ini kita akan coba bahas mengenai jurnal penyesuaian atau bukti memorial dari PT Bangkit Indonesiaku. Baiklah, langsung saja di sini untuk bukti memorial atau penyesuaian PT Bangkit Indonesiaku itu dimulai dari dokumen nomor 29. Di mana untuk dokumen nomor 29 di sini adalah ada memo bahwa rekening koran dari Bank BNI itu menunjukkan sebagai berikut. Yang pertama ada jasa giro yaitu 1.400.000. Kemudian ada biaya administrasi bank itu sebesar 480.000. Kemudian dari memo ini kita disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian dan rekonsiliasi banknya. Oke, nah cara penyelesaian di sini adalah yang pertama kita masuk ke menu banking ya, kemudian kita masuk ke rekonsil akun ini. Lalu kemudian selanjutnya di sini bank statement ini kita masukkan tanggalnya 31 Desember ya, 31 Desember 2014. Oke, lalu kita tap ke bawah, maka otomatis di sini akan muncul semua transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kas. Kemudian dari sekian banyak transaksi ini kita checklist semua. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk ke bank entry ini. Oke, di bank entry ini yang pertama kita service charge ini. Oke, untuk service charge ini kita masukkan yang 480 atau biaya administrasi ini 480.000. Kemudian nomor ID-nya di sini adalah BMP strip 1 ya. BMP strip 1. Oke, sorry, huruf besar. BMP strip 1, tanggalnya di sini tanggal 31 Desember. Kemudian nama akunnya di sini adalah kita gunakan dengan bank service charge ini. Oke, yang ini ya. Oke, use. Oke. Lalu kemudian di sini isi memonya adalah bisa kita isi dengan apa ini? Kira-kira rekonsiliasi bank ya, rekonsiliasi bank. Oke, lalu yang interest earn ini kita masukkan untuk yang pendapatannya 1.400.000. lalu kemudian di sini nomor ID-nya kita gunakan yang BMP ini, tanggalnya masih sama, tanggal 31 Desember ya. Kemudian ini untuk nama akunnya adalah interest income, interest revenue, yang ini berarti use. Oke. Memonya juga kita samakan dengan di atas. Tak sini. Kemudian kita record ya. Setelah itu baru kita samakan nilai ini adalah 1.614.000 samakan dengan nilai kalkulasi statement balance ini 1.614.317.400. Oke, sehingga di sini untuk out of balance-nya 0. Kalau sudah kita rekonsil ya, kemudian rekonsil ini. Oke, selesai, cancel. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 30. Di situ ada bukti memorial. Isi memonya adalah berdasarkan perhitungan fisik, perlengkapan yang tersedia itu sebesar 4.412.000. Jadi hasil perhitungan fisik di situ didapat 4.412.000. Nah, untuk mengerjakan ini kita masuk ke menu akun, kemudian record journal entry. Oke, di sini untuk nomornya adalah kita gunakan itu BMP strip 2 ya. Lalu tanggalnya di sini adalah 31 Desember 2014. Memonya di sini adalah beban perlengkapan. Oke. Jurnalnya sendiri untuk menghitung berapa nilai beban perlengkapan di sini adalah bisa kita gunakan store supplies expense ya, store supplies expense
Oke, yang ini. Kemudian kreditnya adalah store surplus. Oke, salah ini. Yang pertama adalah store surplus expense ya. Oke, ini yang adalah store surplus. Ya. Nah, untuk nilai bebannya di sini perhatikan bahwa secara perhitungan fisik ini di sini dapat adalah 4.412.000. Maka di sini kita harus tahu berapa nilai saldo dari piutangnya, dari saldo perlengkapannya di sini atau store surplusnya. Di sini didapat untuk store surplus itu ada ya ini saldo 8.980, sedangkan secara perhitungan fisik ini adalah 4.412, sehingga selisih antara saldo store surplus ini dengan perhitungan fisik itu didapat kira-kira adalah sekitar menurut perhitungan saya itu adalah 4.565.000, sehingga jurnalnya adalah di sini store surplus expense pada store surplus. Itu nilainya adalah 4.565.000. Oke, lalu di store surplusnya sendiri sama nilainya adalah sama 4.565.000. Itu menurut perhitungan saya. Oke, kalau sudah kita record. Ya, kita record. Lalu lanjut ke dokumen transaksi nomor 31. Di sini menunjukkan bahwa bukti memorial nomor 31 ini ada keterangan di sini bahwa total persediaan dalam gudang yang mengalami kerusakan. Kemudian yang pertama itu ada motor Kuzanken X itu 1 unit ya. Kemudian untuk yang motor Kuzanken Z itu 1 unit. Oke, untuk membuat menginput jurnal penyesuaian atau bukti memorial nomor 31 ini, kita masuk yang pertama adalah ya, kita cancel dulu. Kita masuk pertama ke inventory dulu. Lalu kita masuk ke adjust inventory. Oke, lalu masukkan di sini nomor jurnalnya adalah BM12-2. BM12-2. Tanggalnya adalah tanggal 31 Desember 2014. Oke, keterangannya di sini adalah penyesuaian penyesuaian barang rusak. Kita terserah ya, bisa kita isi dengan keterangan apapun, yang penting berhubungan dengan bukti memorial yang tanggal 31 yang berhubungan dengan barang rusak ini. Oke, lalu kemudian setelah sini kita masuk ke item numbernya. Kita panggil item number yang pertama yang mengalami kerusakan di sini adalah motor Kuzanken X. Berarti yang ini use. Kemudian untuk jumlahnya nilainya di sini ada 1 unit. Kita karena barang rusak kita gunakan tanda min di sini. Oke, unit per costnya di sini sebesar 8 juta. Iya, unit costnya jumlahnya min 8 juta. Oke, kemudian nama akunnya di sini adalah gunakan akun untuk barang rusak itu adalah Spoleik Expense. Oke, berarti yang ini. Oke, lanjut yang nomor 2. Di sini adalah yang kedua itu untuk motor Kuzanken Z. Berarti yang ini. Oke, sama nilainya di sini 1 unit min 1. Kemudian di sini unit costnya di sini adalah 7.200.000. Oke, tap kanan sehingga muncul seperti itu. Nama akunnya pun sama, kita gunakan Spoleik Expense. Oke, ini use. Oke, kalau sudah kita record. Bisa. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 32. Ya, 32 ya. Oke, 32. Nah, untuk dokumen transaksi memo, bukti memorial nomor 32 di sini keterangannya adalah bahwa ada kerugian piutang itu atau penyesuaian untuk kerugian piutang ditaksir 2% dari saldo piutang per 31 Desember. Kemudian yang kedua adalah asuransi dibayar muka yang dibebankan bulan Desember adalah sebesar 3.500.000. Oke, di sini untuk mencatat bukti memo ini kita masuk ke akun record journal entry. Oke, kita masukkan kodenya dulu BMP ya. BMP-03 tanggal 12. Oke, di sini adalah beban kerugian. Oke, kita tulis ya. Beban kerugian piutang. Oke, dan apa ini?
beban BPUK. Oke, kan? Oke, seperti itu. Nah, untuk jurnal yang pertama untuk mencatat beban kerugian piutang di sini, oke, untuk nilainya kita cari nanti. Yang pertama adalah bad debt expense ya. Untuk jurnal yang pertama ini adalah bad debt expense. Oke. Kita cari di kode 6 bad debt expense. Oke, untuk kreditnya adalah untuk allowance for doubtful debt. Berarti ini. Oke, itu jurnal yang pertama. Jurnal untuk mencatat kerugian asuransi dibayar rumah di sini adalah yang pertama insurance expense. Oke, kode 6 insurance expense. Mana nih? Kayak ini ya. Pada prepaid insurance kreditnya. Oke, ini. Oke, sekarang kita kita cari untuk beban kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang ini. Perhatikan di sini untuk kerugian piutang itu ditaksir 2% dari saldo piutang dagang. Oke, kita lihat saldo piutang dagang ada berapa di sini. Oke, saldo piutang dagang saya di sini adalah 253.980.000. Oke, ini kita kalikan 2% ya. Silakan kalian perhitungkan sendiri, kalikan 2%. Sehingga menurut perhitungan saya, setelah saya kalikan 2% itu ketemu didapat adalah 5.079.600. Itu menurut yang saya hitung. Jadi 253.980 ini saya kalikan 2%, itu saya dapat hasilnya adalah 5.079.600. Oke. Setelah dapat 2% dari nilai piutang ini, maka perhatikan di sini untuk allowance for doubtful debt ini adalah 2.720. Nah, untuk mencari berapa nilai beban kerugian di sini tinggal dikurangi saja hasil 2% dari piutang ini dikurangi dengan nilai allowance for doubtful debt yaitu 2.720 ini. Sehingga setelah saya kalkulasi di sini ditemukan nilai itu sebesar 2.359.600 sehingga 2.359.600 ini kita jurnal di sini. Nah, kita masukkan di kolom debit adalah 2.359.600. Oke, untuk kolom kreditnya pun sama, allowance for doubtful debt di sini adalah nilainya sama dengan itu. Oke, 2.359.600. Oke. Untuk insurance expense di sini sudah jelas bahwa asuransi yang dibayar di muka dibebankan bulan Desember itu adalah 3.500.000. Berarti di sini kita langsung memasukkan saja 3.500.000. Kolom kreditnya pun sama 3.500.000. Oke, kalau sudah seperti ini kita tap ke bawah sehingga out of bilangnya 0. Kita record. Oke, itu untuk yang dokumen nomor 32. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 33. Nah, untuk dokumen 33 di sini ada beban penyusutan aktiva tetap. Oke ya, kita masukkan dulu di sini kodenya. Kodenya adalah BMP. Ya, sorry, huruf besar. BMP strip berapa ini? Strip 4. Tanggal 31 ini adalah keterangannya bisa kita isi dengan beban penyusutan. Oke. Untuk beban penyusutan aktiva tetap di sini yang pertama, ya, yang pertama di sini ada penyusutan gedung, oke, sebesar 5 juta. Oke, di sini sudah langsung ditentukan bahwa bulan Desember adalah di sini penyusutan gedung adalah 5 juta. Berarti kita langsung jurnal dengan nilai yang ada di dokumen ini. Oke, jurnal yang pertama untuk penyusutan gedung adalah yang pertama kita masukkan depreciation expense, ya, kode 6 depreciation expense building ya, karena gedung di sini ya sebesar 5 juta. Kemudian kreditnya adalah kita masukkan kreditnya itu adalah akumulasi penyusutan gedungnya. Akumulasi penyusutan gedung itu masuk di kode gedung itu aset ya, berarti mana sini? Akumulasi penyusutan. Oke, berarti yang ini ya. Oke, building akumulasi depreciation. Oke, use. Ini dikredit sebesar 5 juta. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah untuk penyusutan kendaraan. Oke.
Kita masukkan di sini untuk kendaraan adalah vehicle ya. Berarti depreciation vehicle atau depreciation expense vehicle. Oke. Yang ini itu nilainya adalah 1.250.000. Sedangkan untuk kreditnya di sini adalah akumulasi penyusutannya, akumulasi penyusutan kendaraannya. Oke, kita masukkan di sini adalah vehicle. Oke, vehicle akumulasi depreciation itu sebesar 1.250.000. Oke, yang terakhir di situ ada penyusutan untuk peralatannya. Oke, untuk peralatan sendiri di sini adalah depreciation equipment ya. Oke, di sini besarnya sama 1.250.000. Sedangkan untuk kreditnya di sini kita gunakan mana untuk kendaraan. Oke, untuk ini ya, equipment akumulasi depreciation. Berarti yang ini ya. Oke, use 1.250.000 sama ya. Oke, tadi tetap sorry. 1.250.000. Oke, kalau sudah seperti ini kita tap ke bawah, kita record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 34. Oke, untuk nomor 34 di sini ada beban listrik, telepon dan air bulan Desember 2014 itu sebesar 2.500.000. Oke, kita masuk masih ke akun record journal entry. Di sini adalah BMP strip 05, tanggalnya Desember. Keterangannya adalah penyesuaian ya beban listrik. Oke, kita masukkan akunnya di sini adalah untuk menjurnal ini. Yang pertama adalah kita masukkan telepon and electricity expense, kode 6. Telepon, water and electricity expense. Oke, besarnya di situ adalah 2.500.000. Oke, lalu untuk kreditnya di sini adalah bisa kita gunakan telepon and electricity ya. Oh, karena ini dibayar di bulan Januari ya, berarti masuk ke hutang. Oke, masuk ke accrued expense. Yes. Tap. Oke, tap ke bawah. Kalau sudah kita record. Iya. Dan yang terakhir adalah dokumen nomor 35 di sini. Perhatikan untuk pajak penghasilan untuk penghasilan badan bulan Desember 2014 yang akan dibayar bulan Januari. Oke ya, berarti muncul di sini utang PPN juga. Sebesar 1% dari omset penjualan bulan Desember itu sebesar 561.208.000. Oke. Berarti di sini karena di sini sudah ada jumlahnya, jumlah untuk nilai omset penjualannya 561 juta sekian, itu kalikan 1%, maka jika dikalikan 1% itu tuh ketemunya adalah 5.612.080. Nah, ini yang kita langsung jurnal. Kita masuk ke masih ke akun ya, record journal entry. Oke, di sini masuknya adalah BMP 06. BMP strip 06 tanggal Desember. Oke, di sini adalah tang pajak gitu aja. Oke ya. Oke, jurnalnya di sini untuk menghitung atau menjurnal beban pajak ini adalah yang pertama income tax expense. Income tax expense ya, kode 6. Oh, sorry, kode 9 ya. Ya, ini jumlahnya adalah 1% dari 561 juta sekian, itu ketemunya adalah 5.612.080. Nah, kemudian kreditnya di sini adalah kita gunakan hutang PPN atau hutang PPN di sini namanya adalah tax payable. Oke.
Oke, tap lagi ke bawah. Oke, kalau sudah kita record. Oke, saya rasa ini untuk jurnal penyusunan atau bukti memorial dari PT Bangkit Indonesiaku. Cara mengerjakan seperti itu kira-kira ya. Saya rasa yang bisa saya sampaikan cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.